Kota Taichung mengalami kecelakaan konstruksi parah pada tanggal 30. Sebuah bangunan komposit bata kayu berantai 2 yang terletak di gang Jalan Taiwan Boulevard mendadak roboh, mengakibatkan seorang pekerja tertindih. Rekannya segera memberikan pertolongan darurat, tetapi bangunan tersebut kembali runtuh untuk kedua kalinya yang menyebabkan 3 pekerja terjebak. Upaya penyelamatan berlangsung hingga tanggal 31 dini hari, tetapi 3 pekerja tersebut tidak memiliki tanda-tanda kehidupan setelah diselamatkan. Bangunan ambruk juga menghantam rumah di sisinya yang menyebabkan lubang besar di lantai 1. Penilaian awal insinyur sipil mensinyarir parit sedalam 1 meter yang digaris saat konstruksi menyebabkan tidak cukupnya penyangga bangunan yang berdekatan dan terakhir menyebabkan bangunan runtuh. Warga setempat mengatakan bahwa bangunan ini telah berusia 60 tahun. Pemerintah Kota Taichung menilai insiden disebabkan proyek konstruksi yang buruk di sebelah bangunan dan telah menghentikan proyek tersebut. Selain itu juga akan melanjutkan investigasi bersama instansi pengawasan untuk mengklarifikasi pembagian tanggung jawab. Untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki, Kementerian Transportasi dan Komunikasi merevisi peraturan untuk menaikkan denda bagi pengendara yang tidak mendahulukan pejalan kaki. Dalam peraturan yang resmi berlaku mulai 31 Maret ini, denda untuk mobil ukuran besar dinaikkan menjadi $3.600 Taiwan. Menurut statistik MOTC, ada sekitar 400 pejalan kaki yang tewas dalam kecelakaan lantas pada tahun lalu. Selain memperberat denda kepada pengendara yang tidak mendahulukan pejalan kaki, juga akan bekerja sama dengan MOI untuk memperbaiki lingkungan pejalan kaki. Diperkirakan pada tahun ini, 1.218 persimpangan berisiko tinggi akan diperbaiki untuk menghapus nama Taiwan sebagai neraka bagi pejalan kaki. 7 dari 20 mayat terapung yang ditemukan di sepanjang pantai Taiwan baru-baru ini berwarga negara Vietnam. CGA mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ada orang Vietnam yang mengumpulkan dana dan memberi kapal dari Tiongkok untuk menyeludup masuk ke Taiwan, tapi kapal malah terbalik. Kasus ini masih akan terus diselidiki. 集资之后，然后到了大陆去，从大陆然后就买了小船。就过来。 Pastol yang selalu aktif membantu PMA Vietnam diminta untuk membantu dalam hal pemakaman oleh salah satu keluarga almarhum. Petugas CGA menyebutkan bahwa pada masa-masa awal, orang Vietnam pergi ke laut lepas melalui perbatasan Tiongkok dengan dibantu oleh Sindikat Perdagangan Manusia sebelum seludup masuk ke Taiwan. Saat ini mereka melewati Guangxi dan Guangdong untuk menyeludup ke wilayah sentral dan selatan Taiwan. Agensi yang mengetahui prosedur menambahkan bahwa mereka dikumpulkan di Phnom Penh lalu naik kapal besar ke laut lepas dari Fujian dan terakhir menyeludup masuk ke perairan Taiwan dengan kapal kecil. Kelompok penyeludup Vietnam ini pernah datang dan bekerja secara legal di Taiwan, namun kemudian dideportasi karena kabur atau melakukan kejahatan. Mereka yang ingin kembali mencari nafkah di Taiwan nekat menyeludup dengan bantuan sindikat. Menurut statistik Ditjen Imigrasi, hingga akhir Februari tahun ini, 60% lebih dari 83.000 PMA yang melarikan diri adalah orang Vietnam. Piala Dunia Sepak Bola U20 yang semula akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Mei mengalami perubahan besar. Pada tanggal 29 malam, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mengumumkan akan mengubah negara tuan rumah dan membatalkan kualifikasi tuan rumah Indonesia. FIFA tiba-tiba berubah pikiran dan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena penolakan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional Israel. Indonesia memiliki banyak umat Islam yang secara politis lebih condong ke musuhnya Israel, yakni Palestina, dan masyarakat Indonesia diresapi sentimen penolakan setelah timnas Israel lolos masuk kompetisi. Selain itu, pada upacara pengundian di Bali pada pekan lalu juga dilaporkan pejabat setempat menolak timnas Israel yang memperkeruh suasana. Presiden Joko Widodo menekankan untuk memisahkan politik dengan olahraga, tetapi FIFA telah memutuskan untuk melakukan antisipasi kerusuhan dengan mengumumkan perubahan negara tuan rumah dan akan menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Perubahan yang mendadak ini memberikan pukulan keras kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. Pelatih timnas juga merasa kecewa dan sedih. Kesempatan yang saya dapat, tapi itu akhirnya hilang. Terlepas apapun itu, sekali saya bicara dengan masalah olahraga. Tim nasional Indonesia awalnya lolos masuk ke kompetisi tanpa mengikuti babak penyisian karena statusnya sebagai negara tuan rumah. Setelah dicabut, kemungkinan tampil timnas Indonesia masih penuh tanda tanya. Associated Press melaporkan bahwa Argentina yang tidak lolos babak penyisian tertarik untuk menggantikan Indonesia menjadi negara tuan rumah.